Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martio Mervendi, NIM 2008705 dari Fakultas Ilmu Olahraga, jurusan Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga tahun 2020 Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Bapak Irfan Arifianto SPD MPD dan Bapak Fadli SSI MPD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari belajar saya mengenai beberapa soal dan berikut penjelasannya. Baiklah, soal yang pertama saya akan membahas mengenai struktur dan klasifikasi dari saraf. Sebelum kita memasuki dalam materi struktur, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari sistem saraf. Menurut Caudle tahun 2018 halaman 2 yang mengatakan bahwa struktur dari saraf tersebut terdiri dari berbagai macam. Dan berikut dia pembagiannya. Di dalam jurnal Caudle tadi, dia telah memaparkan beberapa gambar mengenai struktur dari sistem saraf. Ya, seperti ini dia gambarnya. Di sini ada dendrit, ada protoplasmik, astrocycle, ada perineural, myosin set, oligodendrocyte, axon hillock, intial sigma, dan beberapa lainnya. Namun di sini kita sedikit agak rumit dalam memahami. Dan setelah itu saya akan memberikan contoh dari struktur sistem saraf yang lebih simpel. Dan seperti ini dia. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu mengenai dari struktur dari sistem saraf tersebut. Yang pertama ada dendrit. Ini dia dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke seluruh badan sel. Kemudian di struktur kedua ada sel body atau badan sel. Badan sel ini merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf, berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Badan sel mengandung sitoplasma dan inti sel. Setelah itu kita beralih ke nukleus. Yang titik hijau ini bisa disebut dengan inti sel atau dengan nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Kemudian ada neurit atau akson. Ini dia, akson ini merupakan di sini. Nah, ini merupakan akson. Akson ini merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang dan panjangnya itu lebih dari dendrit, yang berfungsi untuk menjalankan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson ini biasanya hanya satu di setiap neuron. Kemudian ada selbu mielin atau mielin set. Ini dia, yang titik kecil ini merupakan mielin set atau selbu mielin. Merupakan sebuah selaput yang mengandung banyak lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Kemudian ada Schwann cell atau sel Schwann, merupakan jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurit atau akson. Dan yang kecil-kecil ini atau seperti ranting ini, di ujung ranting ini bisa disebut dengan akson eminal, hampir sama dengan akson ini ya. Namun di sini keberadaannya itu posisinya lebih di ujung. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dari klasifikasi sistem saraf. Menurut Caudle 2015 halaman 2 mengatakan bahwa klasifikasi saraf itu terdiri dari dua perihal. Yang pertama ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Pertama ada sistem saraf pusat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pusat, bahwa sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Selama perkembangannya, sistem saraf pusat ini terdiri dari tabung saraf dan 5 vesikel. Sistem saraf pusat juga mempunyai fungsi utama dalam memegang semua kendali dan juga pengaturan terhadap keseluruhan kerja dari bagian jaringan saraf sampai ke bagian sel saraf. Kemudian ada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini berfungsi sebagai mediator antara sistem saraf pusat dan semua jaringan dan organ tubuh. Saraf perifer terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama ada tulang belakang, tengkorak, dan otonom. Otonom ini merupakan sistem yang bekerja di bawah kesadaran kita, berfungsi untuk mengatur kegiatan organ tubuh yang bekerja di luar kesadaran.
seperti kegiatan otot jantung dan yang lainnya, yang mana itu merupakan bekerja di bawah kesadaran kita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme kerja impuls sel saraf. Pengantaran impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Diperkirakan bahwa rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Energi yang digunakan berasal dari hasil pemanasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel saraf. Stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang atau bisa disebut dalam bahasa ilmiahnya itu threshold tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik. Tapi bila kekuatannya di atas ambang, maka impuls akan dihantarkan sampai ke ujung akson. Stimulasi yang kuat dapat menimbulkan jumlah impuls yang lebih besar pada periode waktu tertentu daripada impuls yang lemah. Itu merupakan penjelasan mengenai mekanisme dari kerja impuls sel saraf. Kemudian ada soal ketiga, yaitu mengenai mekanisme dari sistem sensorik. Dan berikut ini merupakan sistematikanya dari mekanisme sistem sensorik. Akson aferen memberikan sinyal yang kemudian melewati reseptor ke neuron dan mengirimkan informasi dari perifer ke neuron. Aturan umum transduksi sensorik adalah bahwa informasi disampaikan melalui talamus sebelum mencapai korteks serebral. Satu pengecualian untuk ini adalah pemrosesan informasi penciuman. Sistem sensorik dapat menjadi penerima tindakan neurotoksikan. Itu menurut dari Caudle halaman 2 tadi. Kemudian soal selanjutnya atau soal terakhir ada mengenai konsep dari mekanisme refleks. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu basic dari mekanisme refleks. Refleks ini identik dengan gerakan refleks, yaitu gerakan yang terjadi tiba-tiba tanpa adanya perintah dari otak kita. Dan berikut saya akan menjelaskan secara terperinci dan secara sederhana ya mengenai dari konsep mekanisme refleks ini. Pertama, ada gerak refleks ini bisa disebut dengan gerak spontan yang terjadi tanpa kesadaran kita, dan gerak refleks terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada rangsangan, kemudian ada reseptor, ada neuron sensorik, konektor, otak dan sumsum tulang belakang, dan neuron motorik serta efektor. Yang pertama saya akan membahas mengenai rangsangan. Misalnya seperti ini, ketika kita melihat cahaya matahari, maka mata kita tuh akan merangsang, yaitu seperti sensasi silau gitu. Kemudian mata akan menerima sinyal dari rangsangan tersebut, yang mana kemudian akan dikirim ke neuron sensorik. Neuron sensorik ini merupakan sel saraf yang memiliki fungsi untuk mengantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak, seperti yang kita jelaskan tadi. Setelah kita melihat cahaya matahari, kemudian mata kita silau, dan kemudian didapat sinyalnya oleh reseptor dan kemudian dikirim ke neuron sensorik. Mana neuron sensorik kemudian akan mengantarkan sinyal tadi itu ke otak, konektor otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian setelah dikirim ke otak, kemudian diantarkan neuron motorik. Mana neuron motorik ini memiliki fungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor otot dan kelenjar dalam tubuh. Maksudnya di sini, setelah sinyal tadi dikirim ke otak, maka otak tersebut akan menerjemahkan berupa gerakan yang melalui perantara sebuah otot atau kelenjar dalam tubuh, yang kemudian akan jadi efektor atau terjadi sebuah tindakan. Di sini saya mencontohkan dari sumsum tulang belakang ini merupakan gerak refleksnya itu ketika lutut kita itu mendapat bentuhan atau sentuhan yang dibilang lumayan keras dan sangat menyakitkan, maka dengan sendirinya lutut kita itu seperti menendang itu sendiri, seperti gerakan menendang sendiri tanpa adanya perintah dari otak kita. Demikianlah hasil presentasi saya pada kesempatan ini. Terlebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, baik dalam pengucapan kata maupun dalam penyampaian materi. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan berguna bagi pendengar maupun bagi saya sendiri terutama.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.